melaksanakan ibadah melalui online. Pastikan kalian bersiap-siap di rumah masing-masing ya. Pastikan kalian sudah mandi, sudah bersih, dan tetap berpakaian rapi. Karena walaupun di rumah saja, kita tetap serius. Pakaian rapi menolong kita bersikap serius. Sebaliknya, pakaian asal-asalan membuat kita juga cenderung bersikap santai. Persiapkan Alkitab kalian ya teman-teman. Pastikan kalian mengikuti semua pujian, doa, dan firman yang diberitakan. Dan jangan lupa tetap memberikan persembahan bagi Tuhan. Teman-teman kumpulkan dalam amplop khusus dan nanti bisa dibawa saat datang ke gereja. Selamat beribadah dan terima berkat Tuhan. Tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Seumur hidupku.
semuanya baik dan sehat nih Kak. Puji Tuhan. Kita mau ngapain Kak sekarang? Karena adik-adik sehat, kita mau ajak adik-adik untuk goyangin dulu nih semua badannya. Biar lentur, ya Betul, Kak? kita mau olahraga dulu. Berarti Benar. semuanya harus Diri, yuk berdiri sama-sama. Pakai gerakan ya adik-adik. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Lagi lebih semangat. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan lagi. Putar ke kiri, putar ke kanan. Udah capek nih kayaknya kalau Bebe ya. Belum dong. Belum ya, oke. Kalau gitu kita mau mulai ibadah kita hari ini. Adik-adik boleh silakan duduk dulu. Kita mau berdoa. Oke, yuk semuanya lipat tangannya. Tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami masih bisa beribadah bersama. Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami hari ini. Tuhan berkati ya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Masih semangat kan adik-adik? Masih dong. Siapa yang hari ini seneng banget? Saya. Aku juga. Sukacita ya Kak ya? Sukacita banget. Tapi kita mau lihat dulu nih muka-muka sukacita adik-adik. Coba semuanya kasih Coba senyum. semuanya senyum. Iya, gitu baru cantik ganteng ya. Ya bener banget. Kalau gitu yuk bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Yuk. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Lagi yuk. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya,
Adik-adik boleh silakan duduk kembali. Sekarang saatnya kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
sekarang tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur ya Bapak, kami boleh datang ke rumah-Mu untuk berbakti, untuk memuji nama-Mu dan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pakailah kami supaya kami semua mengerti firman-Mu. Pakailah guru kami yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada orang jahat. Dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan dia tidak suka kepada orang Kristen. Bahkan ia menangkap semua orang Kristen, baik itu laki-laki atau perempuan. Suatu hari, ketika ia ke kota Damsyik, ada sinar terang muncul dan ia rebah ke tanah. Ada suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus menjawab, "Siapakah engkau Tuhan?" "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." "Aduh, mataku buta, aku tidak bisa melihat." Tiba-tiba mata Saulus menjadi buta. Teman-temannya menuntunnya untuk berjalan. 3 hari kemudian, Tuhan menyuruh seorang muridnya yang bernama Ananias untuk menyembuhkan mata Saulus yang buta. Ananias datang ke rumah Saulus untuk menumpangkan tangan ke atas Saulus. Tiba-tiba selaput mata Saulus jatuh dan Saulus dapat melihat kembali. Saulus minta dibaptis dan sejak saat itu ia tinggal bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus untuk berdoa dan belajar firman Tuhan. Dan ia telah mengganti namanya menjadi Paulus. Paulus yang sekarang berbeda dengan Paulus yang dulu, yaitu Saulus ya adik-adik. Dulu Saulus suka menganiaya orang Kristen, tetapi sekarang hidupnya berubah. Dia memberitakan Injil dan dia bahkan membaptis orang untuk menjadi pengikut Kristus. Nah, dahsyat ya, kalau Tuhan sudah ubahkan hidup kita, dahulu kita jahat, sekarang kita taat, menjadi murid yang taat, bahkan kita tidak malu untuk bersaksi. Setelah Yesus ditangkap di Taman Getsemani, para rasul melarikan diri karena takut. Namun ada 2 rasul yang berubah pikiran dan berbalik mengikuti Yesus. Salah seorang di antaranya adalah Petrus. Tiba-tiba ada seorang perempuan, Kamu kan salah satu murid dari Tuhan Yesus." Pertanyaan mereka membuat Petrus semakin takut. Dan Petrus mengatakan, "Tidak, saya tidak mengenal dengan Yesus." Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Dan ketika ayam berkokok 3 kali, Petrus teringat apa yang dikatakan Yesus sebelum ia ditangkap beberapa jam sebelumnya. Hancurlah hati Petrus, dan ia menyadari apa yang telah ia lakukan. Ia keluar lalu menangis. Tapi setelah Petrus menyesali segala perbuatannya, ia kembali untuk memberitakan Injil lebih giat lagi dan banyak orang bertobat karena pelayanannya. Nah, adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini.
Nah, demikianlah kisah Saulus dan Petrus yang bertobat ya, yang keduanya telah diubahkan hidupnya menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Biarlah adik-adik boleh mengikuti jejak Paulus dan Petrus yang telah diubahkan hidupnya oleh Tuhan. Bahkan sekarang ia menjadi pengikut dan pengabar Injil yang luar biasa. Nah, bahkan Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 21, mari kita buka Alkitab kita di Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, adik-adik harus setia mengikut Tuhan ya. Rajin beribadah, rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa. Biar adik-adik kelak dipakai sama Tuhan untuk menjadi pengabar Injil ya. Adik-adik gak usah harus jadi orang jahat dulu seperti Saulus ya. Nah, adik-adik tetap menjadi anak Tuhan yang setia dan anak Tuhan yang baik. Dan terus adik-adik minta kepada Tuhan supaya adik-adik dipakai Tuhan lebih lagi. Dan adik-adik menjadi berhasil di dalam kehidupan adik-adik. Amin untuk firman Tuhan pada hari ini. Jangan lupa ayat hafalan diambil dalam Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap setia ya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita berdoa, kita tutup ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami dan mengajarkan kami untuk tetap setia seperti Paulus dan Petrus Tuhan. Walaupun hidupnya awalnya mereka ada yang menganiaya orang-orang Kristen, ada yang menyangkal Engkau, tapi di akhir kehidupan mereka semakin setia, mereka sungguh-sungguh dalam mengiring Engkau Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan pakai kami, anak-anak yang masih kecil-kecil ini Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, di tengah-tengah lingkungan kami di sekolah, di tengah-tengah lingkungan kami di rumah, maupun di keluarga kami. Pakai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah sekolah minggu pada hari ini. Dan kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan berkati mereka di dalam pelayanan mereka, di dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik. Masukkan dalam amplop atau celengan dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Halo semuanya. Halo adik-adik, tetap semangat kan mengikuti ibadah Abi Petamburan. Meskipun kita masih ibadah online, kita harus tetap semangat ya. Nah adik-adik, setelah kita selesai mendengarkan cerita firman Tuhan baru aja, gimana? Firman Tuhannya menarik nggak? Kalian ada yang bingung nggak? Nggak kan? Karena adik-adik pintar semua. Nah adik-adik jangan lupa ya, setelah kita mendengar cerita firman Tuhan, setelah kita mengikuti ibadah Abi Petamburan,
Kalau ada tugas dari kakak sekolah minggu yang sudah cerita, misalkan ayat hafalan ataupun aktivitas yang lain, adik-adik kerjakan ya. Dan juga saat live streaming atau saat kita ibadah, jika ada kuis live chat, adik-adik juga harus mengikuti supaya kita dapat hadiah ataupun kita dapat tambahan kupon. Ikutin ya adik-adik. Nah, adik-adik, kakak juga mengucapkan happy birthday buat adik-adik semua yang merayakan ulang tahun di minggu ini atau di hari-hari ke depan. Doa kakak kiranya adik-adik sehat selalu dan selalu diberkati Tuhan, tambah pintar, tambah taat pada orang tua, terlebih tambah taat pada Tuhan. Oh iya adik-adik, pandemi kita belum berakhir loh. Masih ada virus corona di sekeliling kita. Nah, gimana? Adik-adik takut nggak? Nggak usah takut dan nggak usah khawatir. Yang penting kita tetap jaga protokol kesehatan. Apa aja itu ya? Nah, yang pertama adalah kita harus rajin cuci tangan dengan air yang mengalir menggunakan sabun atau kita bisa menggunakan hand sanitizer. Dan yang kedua, kita harus rajin memakai masker saat keluar rumah. Dan yang ketiga, kita harus menghindari kerumunan, nggak boleh ngumpul-ngumpul. Nah, kalau nggak penting sekali, kita nggak usah keluar rumah. Ingat ya adik-adik, tetap jaga protokol kesehatan. Dan adik-adik juga harus menjaga kesehatan. Yang pertama, adik-adik juga harus makan makanan yang bergizi. Lalu, jangan lupa minum vitamin dan istirahat yang cukup. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah Abi Petamburan minggu depan. Dan sampai jumpa lagi di ibadah cerdik setiap hari Kamis pukul 6:30 sore. Ingat ya adik-adik, kita tetap harus rajin ibadah meskipun secara online. Nah, terima kasih adik-adik. Salam sehat selalu, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke, kalau gitu kita mau akhiri ibadah kita nih hari ini Kak Fefe. Iya benar banget. Yuk bangkit berdiri. Kita nyanyi sama-sama. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud, sekali lagi. Sekolah minggu paling Yahud, anaknya apa tuh? Anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud, yeay. Bye-bye nyanyi-nyanyi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita